Gimana kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru Bu Ida. Mulai hari ini Bu Ida akan membersamai anak-anak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Ikuti Bu Ida ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Marilah berdoa. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, setelah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti nanti, Bu Ida harap anak-anak bisa: 1. Mempercayai kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Bu Ida harap anak-anak bisa mengerti apa saja kisah keteladanan dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Bu Ida harap nanti anak-anak bisa menceritakan bagaimana kisah kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum kita belajar mengenai kasih sayang Nabi Muhammad SAW, apakah anak-anak tahu siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah yang diutus Allah untuk mengajarkan ajaran Islam di bumi ini. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad ketika lahir sudah tidak punya ayah. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menjadi anak yatim ketika dia dilahirkan. Anak-anak, Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir atau nabi yang ke-25. Beliau adalah seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya dan sangat menyayangi anak yatim. Ada suatu kisah mengenai kasih sayang Nabi Muhammad terhadap seorang anak kecil, yaitu seorang anak yatim. Coba kita lihat sama-sama ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Dari tayangan video tadi, tentunya anak-anak menjadi lebih tahu bagaimana sikap kasih sayang Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, Bu Ida harap anak-anak menumbuhkan dalam diri kalian sikap kasih sayang. Kepada siapa kasih sayang itu? Yang pertama,
terhadap sesama. Contohnya, anak-anak punya teman kan di rumah? Bagaimana cara menunjukkan sikap kasih sayang anak-anak terhadap temannya? Contohnya, jika ada teman yang jatuh dari sepeda, apa yang dilakukan? Yaitu dengan membantu teman tersebut, bukan malah menertawakannya. Contoh lagi, kasih sayang terhadap orang tua. Bagaimana cara menunjukkan kasih sayang terhadap orang tua? Cara menunjukkannya yaitu apabila orang tua menyuruh kita, asalkan itu baik, maka kita harus mentaatinya, tidak boleh kita membantahnya. Kemudian kasih sayang terhadap hewan. Contohnya, anak-anak tentunya di rumah punya hewan peliharaan kan? Apabila kita punya hewan peliharaan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberi makan, memberi minum, supaya hewan peliharaan tidak mati, bukan malah kita menyiksanya, ya kan? Kemudian yang ketiga, kasih sayang terhadap tumbuhan. Contohnya bagaimana? Contohnya, anak-anak di rumah pasti punya tanaman kan? Punya bunga, punya pohon mangga, pohon pisang, atau pohon kelapa. Bukti kalau anak-anak sayang terhadap tumbuhan tersebut adalah memberikan tumbuhan tersebut minum, makan, yaitu dengan apa? Yaitu dengan menyiramnya dan memberi pupuk. Kemudian kasih sayang terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan kita untuk menunjukkan bahwa kita sayang terhadap lingkungan, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan sekitar kita, dengan cara menyapu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Itulah contoh kasih sayang. Sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita membaca sholawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad. Kalian tahu sholawat Badar? Kalau belum tahu, silahkan buka pada halaman 2 di buku paket kalian. Sudah? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baiklah anak-anak, bacaan sholawat tadi itu juga termasuk menunjukkan bahwa kita sayang kepada Nabi Muhammad. Selain dengan memperbanyak baca sholawat, cara menunjukkan bahwa kita itu sayang dengan Nabi Muhammad yaitu dengan mencontoh atau menteladani sikap kasih sayang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.